Oke, Mas Bowo, kita mulai aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat sekolah kader bangsa yang saya hormati, yang saya cintai. Kali ini sekolah kader bangsa atau TV kader bangsa ingin sharing, ya, ingin diskusi, ingin menyampaikan hal yang terkait dengan kondisi Indonesia, khususnya adalah perilaku kita, karena saya nggak menyebut bangsa kita juga termasuk saya gitu kan. Kita perlu evaluasi semua. Nah, ini saya mendapatkan insight sebetulnya dari Mas Imam karena kita Indonesia. Terus beliau menyampaikan, oh menarik, ya. Kadang-kadang semuanya serba oke, nggak apa-apa, jalan pintas nggak apa-apa, ya kan? Ini kita menghadapi persoalan kita licinkan nggak apa-apa, ya. Sehingga semuanya dibikin nggak apa-apa, ngeri juga nih kali kan. Nah, tapi ini kan menjadi budaya. Orang menyatakan, wah budaya Indonesia seperti itu Pak, memang nggak apa-apa. Wah ini, ya itu tadi yang akhirnya Mas Imam menyimpulkan ini karena kita Indonesia. Waduh, menyakitkan. Menyakitkan. Masa kita Indonesia seperti itu? Nah, tapi ini fakta, ya, bahwa kita sering mendengar atau melihat kejadian-kejadian yang tidak semestinya, pelanggaran-pelanggaran di jalan raya, ya, membuang sampah seenaknya, kemudian menyalip dari sisi kiri, oke, menyalip kekayaan negara, oke. Bahkan akhir-akhir ini saya juga, ada anak muda menjadi bupati ya, juga ketangkep oleh KPK. Ini luar biasa. Ngeri kali kalau orang bilang. Nah ini memang nggak mudah Pak Imam, teman-teman, untuk mendapatkan obat yang manjur ini, karena itu kalau ibarat operasi sesar yang luar biasa, mungkin bisa 3-4, bisa 10 jam lebih itu kalau orang operasi gitu ya, saking akutnya. Nah, melalui channel ini kami Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim ingin diskusi, ya, atau mendapatkan insight dari penelusuran Mas Imam Ratrioso. Mas Imam Ratrioso menyebut dirinya adalah seorang psikolog kebangsaan, karena berkaitan dengan perilaku ini pengamatannya banyak sekali, sehingga menarik untuk kita dengarkan, kita simak, hingga kita mendapatkan paling tidak umpan lah. Nah, jadi Mas Imam mengumpankan, kalau kita mau punya ide, silakan di-share, ya, teman-teman yang bergabung di diskusi ini, silakan. Dengan share ini, saya merasa penting, ya, bahwa SKB harus terus menyuarakan, menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana Indonesia itu bisa berkarakter dengan baik, yang akhirnya kita bisa menemukan seorang kader bangsa yang berkarakter suatu saat. Apa sekarang ada yang berkarakter? Ada, cuma belum tampil, ya kan? Nah, nanti kita ada dan banyak kali, cuma memang perlu jumlah yang lebih banyak dari yang ada sekarang, ya. Oke, saya kira itu pengantar saya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi, dan sebagai pemantik Mas Imam Ratrioso ini sudah malang melintang, ya, sebagai konsultan, sebagai seorang psikolog kebangsaan, mengajar sana sini, sehingga saya yakin apa yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan masalah kita Indonesia ini bisa kita respon dengan baik. Dan mohon maaf Mas Heri, juga ternyata ada tugas mendadak yang tadi menyampaikan ke saya, Mas mohon maaf saya nggak bisa hadir karena ada tugas mendadak dari bos. Siap, nggak apa-apa, yang penting kita tetap ber-SKB ria gitu kan. Nah, akhirnya saya membuat tema yang apa yang disampaikan oleh Mas Imam itu adalah dengan meneguhkan jati diri bangsa. Artinya orang mengatakan apa memang kita sudah punya jati diri, Mas Kus. Ini yang justru persoalan. Kok diteguhkan lagi jati dirinya? Oh sudah nilai-nilai itu sudah ada. Tinggal kita kadang-kadang lupa dan tidak menjalankan
nilai-nilai yang sudah disepakati oleh Founding Fathers Indonesia, negara kita ini, yang akhirnya jadi diri itu nampak sumir gitu ya. Kalau dari orang di luar negeri, saya pernah ketemu di salah satu orang luar negeri, apa yang Anda yang Anda ingat atau Anda bisa sampaikan tentang orang Indonesia? Apa, Mas? Pemalas. Serius itu. Waduh, jenggal saya. Tapi jenggalnya ya udah, memang begitu. Orang mana itu, Pak? Orang negara mana, Pak? ASEAN. Malaysia itu. Malaysia. Ya, bukan ya, kalau Singapura udah lama pasti malah ya. Ini orang Malaysia yang dulu juga pernah belajar di Indonesia, tapi itu waktu kita ketemu, karena kita undang narasumber dari berbagai itu, saya hanya nanya, apa yang Anda bisa persepsikan tentang orang Indonesia? Males. Ya. Jadi ini belum sampai yang korup-korup itu, waduh udah. Ya. Oke, itulah kira-kira pengantar dari saya. Monggo Mas Imam dengan sampaikan setelah mau 30 menit. Oke, monggo silakan nanti kita diskusi. Oke. Terima kasih. Silakan kita kasih aplaus buat Mas Imam. Monggo Mas Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kus yang telah untuk ketiga kalinya seingat saya ya, dengan Festival Anak Bangsa ya waktu itu ya, telah berkenan mengundang saya di forum yang terhormat ini, forum yang mulia ini, Sekolah Kader Bangsa. Senang sekali ya, terima kasih kepada Pak Edi, Ibu Endang ya, Pak Saka, Pak Tri, sahabat baik saya ini, yang telah memenuhi undangan acara SKB. Apresiasi saya yang berharga sekali buat Pak Kus, karena secara pribadi saya sebagai anak bangsa yang sedang berjuang, mungkin kata-kata mudah-mudahan menjadi kata-kata yang makna gitu ya, yang sedang berjuang dengan terminologi psikologi kebangsaan, merasa ada teman, Pak. dan ada teman itu sangat bermanfaat dalam perjuangan ini, kan begitu Pak ya. Seperti halnya Bung Karno waktu itu membutuhkan seorang Bung Hatta, membutuhkan Syahrir ya, dengan angkatan para pejuang kemerdekaan kita gitu ya. Dan mudah-mudahan ya, meskipun nampaknya kecil ya, tapi dengan keyakinan, dengan niat baik kita, niat tulus kita ya, gerakan dan apa yang sudah dilandasi, sudah diperjuangkan oleh Pak Kus dan teman-teman di SKB, insya Allah akan berbuah ya. Meskipun buah itu tentu mungkin kecil-kecil saja nampaknya, tapi terus akan bergulir ya, menjadi snowball yang mudah-mudahan kedepannya akan menjadi kekuatan yang berdampak positif kepada bangsa kita ya, gitu ya. Di tengah arus narasi-narasi yang mungkin belum begitu baik, mungkin kurang produktif, dan harus diakui narasi-narasi itu jauh lebih banyak ya tentang sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang ya kalau kita cermati itu saja begitu ya, dari hinaan satu ke hinaan lain, dari korupsi satu ke korupsi lain begitu ya, dari perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya itu tidak produktif ya dalam konteks kebangsaan kita. Tapi ya memang itu faktanya ya, itu realitanya, kita tidak bisa melepaskan diri dari itu, dan kita berjuang dengan apa yang kita miliki, apa yang kita modalitas kita, ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan tentu adalah teman-teman. Jaringan ini juga sangat penting sekali ya. Baik, saya mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua ya. Izin saya ada sedikit PowerPoint-nya Pak Kus. Silakan. Ya. Oke. Jadi ceritanya saya mulai dari cerita pribadi saya.
Dan itu sebenarnya cerita yang sederhana saja, ya, cerita yang umum dan mungkin teman-teman, Bapak Ibu, para sahabat sudah sering mengalaminya. Ya. Jadi suatu ketika saya naik ojek gitu, naik ojek online begitu ke suatu tempat gitu. Lalu karena kondisi ya, karena rute begitu, sang ojek ini melawan arus, ya, melawan arus dan arusnya cukup di jalan yang cukup besar begitu, di jalan jalan protokol gitu, dan yang melawan arus itu banyak sekali. Ya. Nah, di tengah penantian untuk bisa melewati lawan arus itu, si ojek ini berkata sama saya, Pak, mohon maaf ya, ini sebenarnya tidak boleh, Pak. Ini bahaya sekali, Pak. Ini kita bertaruh nyawa lah kayak gitu. Nah, yang menarik adalah lanjutannya gitu. Tapi gimana lagi, Pak? Ini Indonesia, Pak. Ini Indonesia ya. Kita kerjakan saja ya, Pak. Ya, saya juga ya sudah saya ya gitu ya. Ya, terus saya merenung-renung begitu ya. Cerita sederhana ini buat saya sebagai psikolog begitu yang berkesempatan mempelajari ilmu perilaku gitu, cukup concern dengan tema-tema kebangsaan, sedikit belajar tentang hipnosis begitu, sedikit belajar tentang perilaku massa begitu. Fenomena yang terlihat melalui ojek ini buat saya menarik dan di situ ada keprihatinan gitu ya. Yang pertama adalah, tapi ini Indonesia, Pak. Ini Indonesia. Gimana lagi, Pak? Ya sudah. Jadi kita memaknai Indonesia ya. Nama itu kan sebuah kemuliaan ya. Ada Pak Kus namanya apa, Pak Edi, Pak Tri, itu kan nama ini kan kita diberikan oleh orang tua kan mungkin dari hasil tirakat ya. Bagus ya. Mungkin ayah bunda kita dulu tirakat dulu kan gitu loh. Oh, apa nih nama anak kita? Artinya nama itu sebuah kemuliaan. Nama itu sebuah doa ya. Allah sendiri memproklamirkan gitu kan. Aku memiliki nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam ya. Berdoalah dengan nama-nama baikku itu. Saya Imam Ratrioso diharapkan oleh orang tua saya sesuai dengan nama saya menjadi doa kan begitu. Apapun itu gitu. Nama adalah sebuah kemuliaan, nama adalah alamat tempat diberikannya kebaikan, tempat diserahkannya rezeki, ya, tempat dikembalikannya manfaat-manfaat. Gitu. Lalu dalam konteks si ojek ini adalah kita yang kemudian memaknai dan menisbahkan itu artinya melakopkan ya, melabel Indonesia dengan sesuatu yang buruk gitu loh. Karena kita Indonesia, wajar seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Kus, karena kita Indonesia ya wajar kita melawan arus ya. Nah, ini kemudian dalam konsep hipnosis ya itu mengendap ya kan, mengendap di pikiran sadar, kemudian berlanjut mengendap di pikiran bawah sadar banyak orang begitu. Kita terlambat ya nggak apa-apa, kita Indonesia. Kalau punya acara jam 10 bikin undangannya jam 9 karena akan mulai jam 10 kan begitu ya. Lampu merah ya, kalau kita lampu merah berhenti di depan nggak ada mobil, kita diklakson tin disuruh jalan padahal itu lampu merah ya. Kenapa lampu merah begitu kan ya. Berlanjut ya, banyak sekali lah kira-kira gitu. Saya langsung ke slide ke berikutnya ya kan. Perilaku berlalu lintas kita ya, kemudian perilaku kalau di kementerian, di lembaga, kebetulan saya adalah orang yang berkesempatan ikut beberapa tender segala macam itu kan selalu ada bikin fakta integritas kan gitu kan, direktur apa tanda tangan, tapi kemudian ya bupati wali kota yang belum lama itu beberapa hari yang lalu, wali kota Bekasi yang terbaru kena jam ya gitu. Tetap korupsi juga ya. Fenomena demokrasi tapi bermahar, katanya demokrasi, katanya mencari pemimpin yang baik, tapi semuanya ditentukan oleh
wani piro, ya kira-kira begitu. Fenomena gotong royong, tapi senangnya membuli. Gitulah. Nah, tentu akan banyak sekali kalau kita buat daftarnya, akan banyak sekali, mungkin bisa lebih dari 20, 30 sampai mungkin ratusan. Nah, saya menamakan fenomena ini sebagai nasionalisme paradoks, gitu ya. Nah, apa sih nasionalisme itu? Mungkin secara definisi, secara istilah mungkin bisa baik, tapi secara praktek sederhananya begini, Pak Kus, kita semua ya, Pak Edi ya, kemarin kalau lihat bola Malaysia, kemudian Thailand, kita gimana Pak rasanya? Deg-degan kan? Deg-degan, atau kita kemarin lihat final final Olimpiade, kita senangnya minta ampun. Itu sebenarnya itu apa yang terjadi pada diri kita? Ya itulah nasionalisme gitu. Jadi nasionalisme itu bukan hanya soal pikiran, dia sangat emosional gitu kan. Dia bisa mendidihkan darah kita. Ya kan? Dia bisa menguraikan air mata kita. Ya, yang paling gampang adalah olahraga. Kita semua mengalami lah, kita bisa marah, kita bisa lempar TV, kita bisa nangis-nangis, kita bisa begadang hanya untuk menyaksikan kemenangan Indonesia. Itulah nasionalisme. Ya. Itulah nasionalisme yang positif gitu. Ya. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa nasionalisme itu hanya muncul dalam event olahraga? Atau bila bagus, nasionalisme itu hanya muncul pada saat 17 Agustus. Ya kan? Kita upacara dengan penuh penghayatan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hiduplah negeriku, bangunlah jiwanya, bangunlah merdeka segala macam, kita hormat kepada bendera, kita baca Pancasila. Kenapa nasionalisme itu hanya membuncah dalam diri kita pada event olahraga dan event 17 Agustus? Kenapa nasionalisme itu tidak muncul ketika kita berlalu lintas? Kenapa tidak muncul ketika kita bertransaksi, mengikuti pengadaan? Kenapa nasionalisme itu tidak muncul ketika pejabat-pejabat berkampanye, para caleg, segala macam? Kenapa fenomena-fenomena ini tidak muncul? Bahkan kemudian nasionalismenya menjadi, makanya terminologinya adalah nasionalisme paradoks. Mencintai tapi merusak. Apa kamu mencintai Indonesia? Saya cinta Indonesia, tapi saya korupsi. Apakah kamu mencintai Indonesia? Saya mencintai Indonesia, tapi saya melanggar lalu lintas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini yang saya menamakannya sebagai nasionalisme paradoks gitu. Nah, puncak dari paradoks ini adalah, izinkan saya mengutip kisah satir ya, dari satire ya, sindiran yang sangat kuat dari guru bangsa kita, Gus Dur, ya kan? Mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah mendengarnya. Suatu ketika Gus Dur bikin joke gitu ya. PBB melalui ya lembaga lah gitu ya, bisa UNICEF, bisa UNDP, mengadakan sayembara, mengadakan penelitian tentang bagaimana hubungan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Bagaimana perkataan dan perbuatan dan kinerja sebuah bangsa, sebuah negara gitu ya. Ditemukan hasilnya. Orang-orang Amerika, orang Amerika itu ngomongnya banyak, besar, membuat, tapi kerjaannya bagus, kerjaannya banyak. Oh iya, oke. Omongan dan kerjaan sama. Ya, kalau orang Afrika, Afrika itu ngomongnya banyak, besar, tapi kerjaannya nggak ada. Oh iya, masuk akal. Orang Asia Timur, Asia Timur itu ngomongnya nggak banyak. Orang Cina, Korea, Jepang itu nggak pernah ngomong bahkan, tapi kerjanya luar biasa. Oh iya, masuk akal. Apalagi ya, orang mana lagi ya? Terus ini orang Indonesia mana bro? Kok ya Indonesia nggak ada hasilnya? Kenapa nih bro? Iya ya, kenapa ya? Sebentar Pak, saya cek dulu. Kenapa Indonesia kok nggak ada kaitannya? Oh ketemu nih Pak, kenapa? Oh karena orang Indonesia itu antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat kagak nyambung Pak. Apa yang dikatakan sama yang diperbuat kagak nyambung, jadi nggak masuk dalam performa penelitian gitu kan. Kan begitu.
Kita ngomong Pancasila, kita ngomong revolusi mental, saya kebetulan narasumber revolusi mental, tetapi yang dilakukan beda. Kita ngomong demokrasi Pancasila, kita ngomong ekonomi Pancasila, tapi yang dilakukan ekonomi kapital liberal. Kita ngomong demokrasi, tapi yang dipraktekkan demokrasi bermahar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya kira paradoks inilah yang menjadi puncak dari PR kita. Ya, ini tadi Pak Agus sudah menyampaikan, ini bukan persoalan yang sederhana. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kacamata agama, ya, kalau dilihat dari kacamata agama, fenomena paradoks ini, nasionalisme paradoks ini adalah fenomena, izinkan saya mengutip ayatnya, kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alu. Adalah dosa besar kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Itu dosa besar. Jadi semua yang kita listing itu jangan dianggap hanya persoalan kemanusiaan, hanya persoalan kenegaraan, tidak. Ini persoalan keyakinan dan spiritual. Dan itu adalah dosa kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dan itu tidak kita sadari, itu kita lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Gitu. Dan itu, ya teman-teman ojek itu, saya yakin, ya bisa didatangkan ahli CT scan di kepalanya, itu pasti ada kerusakan, Pak. Ada kerusakan di banyak diri kita, gitu. Ketika kita tahu sebuah aturan, sebuah kebenaran, tapi kita melanggarnya, gitu loh. Kita melanggarnya, dan itu sesuatu yang destruktif, tetapi tidak kita sadari, kita abaikan, dan itu mengalir terus bekerja di dalam diri kita. Dibawa ke rumah, dibawa ke tempat kerja, dibawa ke tempat makanan, konsep-konsep yang salah itu. Gitu. Nah, hukum sebuah perilaku adalah hukum sambung menyambung. Gitu. Berlalu lintas itu jangan dianggap hanya ketika dia berlalu lintas. Gitu. Perilaku berlalu lintas itu akan dibawa ke rumah, akan dibawa ke rumah, akan dibawa ke tempat kerja. Kalau dia seorang pejabat, dia akan dibawa ke cara dia bekerja, akan dibawa ke cara dia membuat keputusan-keputusan. Nah, ini yang menjadi PR kita, gitu ya. Selanjutnya, saya agak mundur. Nah, dalam konteks kebangsaan, nah, saya reminder lagi ya, para Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pengetahuan yang umum adalah untuk apa kita berbangsa dan bernegara, gitu. Secara sejarah Indonesia lahir dari sejarah yang panjang, penjajahan, penderitaan, gitu ya, dikerjain oleh para penjajah. Atas dasar itulah kita ingin merdeka, kita ingin lepas dari penjajahan. Inilah bangsa Indonesia. Sekian provinsi, sekian daerah, sekian pluralisme agama, adat, bahasa, istiadat bersatu, punya cita-cita yang sama, punya misi yang sama. Apa? Membangun Indonesia yang urayanya sangat cantik, terurai di pembukaan Undang-Undang 45, dielaborasi, diturunkan dengan undang-undang, ya, menciptakan terlibat dalam perdamaian abadi, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Inilah kita membangun bangsa atas dasar persamaan-persamaan penderitaan itu dan nilai-nilai kebangsaan itu. Nah, konteks psikologi kebangsaan adalah menyoroti apakah apa yang sudah kita lakukan ini sebangun, setara, kongruen, linear dengan cita-cita dari kebangsaan kita. Cita-cita dari mana kita semua bersama-sama ingin membangun bangsa ini. Dengan fenomena-fenomena nasionalisme paradoks tadi, itu yang menjadi PR kita bersama. Selanjutnya, bagaimana ilmu pengetahuan mengurai? Dalam terminologi psikologi, ya, Pak Agus mungkin lebih paham, ya, cerita ojek tadi itu bisa dibedah melalui namanya, kok jadi saya lupa ya, istilahnya itu, lupa saya istilahnya. Saya ada video ya,
konformitas, sorry. Dalam psikologi namanya konformitas. Konformitas itu adalah perilaku ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan karena adanya tekanan dari sesuatu yang lebih besar, arus yang lebih besar. Nah, si ojek online tadi dia jadi ikut-ikutan karena ada arus yang lebih besar, yang kemudian dia menjadi terbiasa. Tadi cuma 1, 2, 3 motor, akhirnya menjadi 10 motor. Tadi cuma 1 atau 2 hari, akhirnya menjadi setiap hari. Ya. Saya izin ada satu video yang mungkin bisa membantu memahami perilaku konformitas ini ya. Sebentar. Nah ini kita lihat sebentar. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? Ada bel yang berbunyi ya, Bapak Ibu. After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? The language. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Konformitas. Nah, kita Now, lihat watch what happens when we scene yang berikutnya. another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Bel berbunyi. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brain, Tuna Berger of the University of Pennsylvania. Oke. This is an internalized form of Baik ya. Jadi itu kira-kira yang dalam video tadi ya, konformitas tadi, bel tadi adalah sebagai apa ya, reinforcement-nya kan begitu kan. Jadi orang ngikut. Kenapa kamu harus bangun? Aku nggak tahu, aku sudah terbiasa karena orang-orang sebelumnya kalau dengar bel dia bangun. Kan gitu kan. Unlock ya. Itu menjadi nilai gitu kan. Nah, dalam contoh ojek online tadi, saya nggak tahu Pak, saya tahu ini salah, tapi kok ada orang kok melakukannya. Kalau ditanya, iya kan supaya lebih cepat kan begitu kan. Nah, terjadilah rasionalisasi kan begitu kan. Oh iya ya, nggak apa-apa melawan arus karena lebih cepat. Nah itu akhirnya menjadi kebenaran, diizinkan dalam bawah sadar seseorang, dan itu menjadi nilai-nilai baru gitu loh. Nah itu terjadi di banyak hal gitu ya. Nah jadi lalu bagaimana apa ya kira-kira yang menjadi intervensinya apa, treatmentnya apa ya? Kalau menurut saya adalah ya kita mesti membalik lagi gitu loh. Memulai dari nol lagi. Memaknai Indonesia ini sebagai sebuah kehormatan gitu. Kalau tadi kita punya alasan karena kita Indonesia kita boleh korupsi, karena kita Indonesia boleh buang sampah sembarangan, dibalik saja. Nilainya dibalik, karena kita Indonesia berarti kita harus buang sampah pada tempatnya.
Karena kita Indonesia, berarti kita harus jangan korupsi. Kalau kita Indonesia, berarti kita harus jadi orang baik. Kita harus berkarakter. Kita harus menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif yang santun, yang berintegritas, dan seterusnya. Nah, jadi ujung dari apa yang kita diskusikan ini, ya, sorry, saya kembali ke materi saya tadi ya, adalah ya, ini. Jadi jawabannya adalah justru karena kita Indonesia adalah alasan yang paling tepat yang mengharuskan kita semua menjadi motor penggerak dan energi bagi kejayaan Indonesia. Gitu. Dan ini kalau dimaknai dengan tepat, dimaknai dengan pas, ya tidak ada satupun profesi pekerjaan yang dimiliki oleh anak bangsa yang terlepas dari karena kita Indonesia. Kalau Anda seorang guru, Anda harus menjadi guru yang baik karena Anda Indonesia. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda harus jadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang memikirkan, memberikan pekerjaan kepada sebanyak mungkin anak bangsa karena Anda Indonesia. Kalau Anda seorang dokter, kalau Anda seorang profesor, kalau Anda seorang wali kota, gubernur, menteri, presiden, harus memberikan yang terbaik karena Anda adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah tempat kemuliaan. Indonesia adalah tempat dititipkannya kebaikan, kemuliaan, kepariwiraan, ya, dan semua nilai-nilai kebaikan yang itu adalah kemuliaan. Nah, saya kira kita harus kemudian menarasikan ini menjadi narasi-narasi yang lebih kuat gitu. Itu Pak Kus, saya kira inti dari semua yang saya share ya. Mungkin bisa ada feedback dari teman-teman semua nih. Silakan Pak Gus. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam. Luar biasa. Jadi kalau lihat dari film yang disampaikan Mas Imam tadi, memang sesuatu yang hal biasa karena dilihat terus-menerus menjadi ini kayak yang benar gitu ya. Karena itulah yang disebut dengan pengalaman-pengalaman anak-anak muda ketika dia melihat atasan, teman, orang tua gitu ya. Akhirnya kalau yang benar ini, padahal itu belum tentu benar kan gitu ya. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan Mas Imam. Kalau kita terbiasa melihat Indonesia itu adalah lahan yang mudah untuk berperilaku menyimpang gitu kan. Kemudian mudah untuk tidak sesuai dengan aturan gitu kan, tinggal balik saja gitu kan. Ini bagus, tinggal balik saja. Kalau kita tinggal baliknya ya, kalau Indonesia itu harus begini karena kita orang Indonesia harus begini kan gitu. Nah, inilah yang kita terus akan gaungkan bahwa kita Indonesia, negara kita negara yang kaya raya, negara yang penuh dengan keragaman, itu menjadi kekuatan justru kan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang jujur, orang yang peduli, orang yang disiplin, ya, orang yang berani dan punya kompetensi. Ini nggak mudah ya, tapi selalu kita cari solusinya. Nah, salah satu yang akan kita coba kan melalui ya diskusi seperti ini kan diskusi yang sangat menurut saya sih bermanfaat sekali ya, sangat positif gitu ya, sangat membangunkan energi yang melihat yang diskusi di sini ya, kita bisa menanyakan atau berinteraksi. Nah, oke, kita minta teman-teman yang punya pandangan ya dan solusi terkait dengan masalah kebangsaan kita ini, yang khususnya ya masalah tadi yang sudah disampaikan. Kenapa ya dengan mudahnya orang Indonesia itu tidak disiplin ya, dengan mudahnya untuk ya kalau kasus korupsi ini juga sudah muntah-muntah gitu ya, akhirnya orang mengatakan tadi Mas Imam, kita kan di Indonesia biasa korupsi ya boleh kan sekarang gitu. Nah, makanya saya selalu tidak menghenti-hentinya untuk mengajak teman-teman, marilah kita coba, karena lebih baik kita istighfar lah, ya ikhtiar dan sekaligus sudah usia yang cukup matang gitu, senior, kita limpahkan pengalaman kita
bagaimana kita membalikkan diri tadi, ya. Kalau saya selalu mengatakan, ayo, selama Anda teriak, selama Anda ikut seperti ini, pasti ada handicap untuk berbuat. Oke, mohon izin Pak Gus, Mas Imam. Wah, oke. Ya. Patri, mohon maaf Patri. Ya. Patri, sementara Pak Edi dulu, Oh, Bapak oke. resen dulu, karena sudah Pak Edi sudah resen. Ini mohon maaf nih. Nah, nanti Bapak setelah Pak Edi dulu ya, nanti baru Oke. Pak Tri dan Pak Sal. Silakan Pak Edi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Menarik apa yang dibicarakan Pak Imam, itu kalau saya bisa bicara kaitan dengan hal tersebut ya nggak usah jauh-jauh yang kaitannya kita di kantor lah. Orang Indonesia kan kalau rapat jam 9 biasanya kan datangnya malah setengah jam, dan rata-rata yang datang awal itu bilang ya, paling ini kita mulai rapatnya jam 10. Itu memang kejadian Pak di kantor, tapi di beberapa tahun terakhir di beberapa instansi pemerintah, kebetulan saya kerja di instansi pemerintah tuh, sudah mulai kita diminta untuk datang 5 menit sebelum undangan. Ya. Jadi sudah mulai ada budaya yang lebih baik lah, yang saya bisa sampaikan. Terus yang berikutnya adalah kaitan dengan, sebetulnya tadi joke-nya sangat kena sekali tuh Pak, yang di PBB itu ya. Ya. Orang Indonesia itu perkataannya A, tindakannya B Pak, atau malah Z. Itu yang sebetulnya menurut saya bisa salah satunya berasal dari pendidikan Pak. Jujur aja pendidikan formal kita kan banyak loophole-nya atau lubang besar yang sebetulnya membuat pendidikannya hanya berkaitan dengan nilai Pak, akademik. Dan walaupun dimulai oleh Mas Menteri kita, soft skill sudah mulai masuk, dan mungkin itu bisa kelihatan 2-3 tahun ke depan baru kelihatan hasilnya. Yang saya juga mau bilang bahwa kita sudah mulai bereformasi, berubah terkait dengan perubahan zaman lah, yang kalau boleh diindeks tingkat literasi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN juga sangat jauh Pak. Jadi, bisa kita ya. Ya betul, budaya membaca itu, apalagi dalam hal ini membaca buku, sangat rendah. Tapi kalau baca WA bisa sampai sehari semalam Pak. Nah, itu bedanya. Terus yang juga saya ingin sampaikan adalah bahwa minimal kita bermanfaat tidak hanya di kantor Pak, tapi bagaimana kita bermanfaat di lingkungan tempat tinggal kita. Kebetulan saya berusaha untuk jadi pengurus lingkungan, belajar ngurusin warga. Nah, itu yang saya minimal merubah dari lingkungan terkecil kita. Mungkin kalau kita di kantor kan sudah punya posisi dan jabatan, mungkin hal yang biasa kalau akhirnya dia berbuat lebih. Tapi bagaimana kehadiran kita di lingkungan itu ada manfaat. Mungkin itu yang sedang saya lakukan dalam kurun waktu yang belum lama, baru 10 tahun terakhir. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya sangat tercerahkan dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena ini sifatnya pernyataan penambahan, saya lanjutkan dulu sama Pak Tri ini dulu. Monggo Pak Tri. Ya, ya. Ini juga guru bangsa loh Pak Tri. Iya, bagus Pak Imam dan para hadirin sekalian. Mungkin kalau menurut saya yang menjadi kunci itu adalah law enforcer dan disiplin ya, itu menjadi sangat kunci. Karena begini Mas, betul apa yang dikatakan Pak Imam tadi ya, ojek yang melawan arus lalu lintas dan sebagainya, itu karena dimulai oleh seseorang yang kemudian ditiru, kemudian tidak benar tapi dianggap benar. Ya, tetapi kalau ada law enforcer yang betul-betul kuat, itu pasti tidak akan terjadi, Pak. Karena prinsipnya, saya kira secara human ya, kita itu tahu, hati kita itu tahu peraturan yang harus kita taati dengan yang tidak kita taati. Kita tetap pada posisi optimistik bahwa kita itu lebih banyak orang yang baik daripada yang, mohon maaf, kurang baik. Karena kebanyakan adalah terpengaruh, Pak,
satu jabatan yang biasanya begini, akhirnya jadi begitu gitu loh Pak. Itu menurut saya begitu. Dan itu it's really happening ya. Jadi pada waktu kami vaksin di Gelora Bung Karno, karena waktu itu awal ya Pak ya, kan banyak sekali dan biasa Pak, bahkan sampai pagi pun sudah banyak sekali dan waduh ini kok banyak banget seperti ini. Tapi karena volunteernya itu anak-anak mahasiswa itu sangat firm Pak ya. Jadi kalau ada yang melanggar kembali dari pertama, nggak mau tahu siapapun dia. Itu luar biasa. 10 kursi maju. Kemudian 10 kursi lagi maju. Begitu ada yang ketinggalan, ya ketinggalan. Nggak boleh langsung istilahnya menuju ke yang tadi. Kalau ada yang dresel apalagi harus urut dari pertama. Itu bisa Pak. Dan itu betul-betul bisa. Nah, ini contoh menurut saya Pak, sesuatu yang tadi law enforcer tadi gitu loh Pak. Disiplinnya itu betul-betul harus seperti itu. Nah, dalam beberapa kaitan yang ada juga seperti insya Allah di sekolah kami, Pak, betul-betul kalau namanya disiplin, ya disiplin, begitu. Kalau perlu ada punishment, ya, dan itu bisa sebetulnya. Kebanyakan kegagalan itu karena kurangnya disiplin, apalagi oleh kepala leadernya. Kita juga tahu bahwa there are no bad leaders, there are no bad soldiers, but bad leaders. Jadi kalau Pak Kus, Pak Imam sebagai leaders dan yang lain sebagai leaders, dalam ruang lingkup kita lah minimal, dalam lingkungan RT RW kita, dalam lingkungan townhouse kita bisa mengestablish seperti itu, insya Allah bisa kok Pak. Itu seperti itu pengalaman saya dan kami yakin sih kalau kita itu bisa Pak, hati nurani kita yang lebih banyak kebaikannya, karena apa dari hasil kebaikan juga kebaikan ya, seperti Ar-Rahman 60 itu ya, hal jayaul ihsani ilal ihsan itu pasti akan terjadi Pak. Kalau masalah ya kebetulan saja yang berbuat kurang baik itu karena apa ya Pak Imam ya Pak Kus ya, mungkin mental moralnya lemah saja Pak. Jadi istilahnya ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan dalam artian akhirnya ikut betul begitu. Itu seperti itu. Dan orang-orang yang diikutin itu orang-orang yang kejebak itu mungkin sekali bukan dianya awalnya, tapi lingkungannya. Lingkungan ini kan sangat mempengaruhi ya. Lingkungan yang ada, kemudian buku yang kita baca, kemudian apa yang masuk ke dalam benak hati kita ini sangat mempengaruhi bagaimana kita. Dan itu kalau kita sekarang mulai, hasilnya bukan sekarang, tapi next 5 years misalnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kami yakin dan kami bisa. Pengalaman saya di American Company Pak, itu kita memang tidak boleh yang namanya FCPA Pak ya, Foreign Corrupt Practices Act. Jadi misalnya kita ngurus SIM, itu kalau kita tinggal datang kemudian selesai gitu ya, katakanlah X rupiah. Tapi kalau enggak ya dibuat bermacam-macam, datang ini atau tes ini itu dan sebagainya. Mereka kan nggak mau tahu Pak tentang itu yang namanya ya mohon maaf ya, namanya uang yang mempercepat lah. Nah, kita dikatakannya sebagai expediting money gitu loh Pak, expediting, sesuatu yang mempercepat. Tapi karena tahu sikonnya yang ada, itu ya akhirnya bisa juga begitu Pak. Ya, itu seperti itu. Jadi hasilnya ya akhirnya memahami juga. Kalau mungkin Pak Kus punya pengalaman orang Malaysia yang mengatakan kalau orang Indonesia itu malas tadi ya, mungkin kebetulan Pak Kus, mohon maaf, kebetulan. Sama, kalau kita punya orang daerah ke Jakarta, kebetulan datang di Jakarta itu pas jam macet-macetnya. Terus dia pulang ke daerahnya. Jakarta bagaimana? Waduh, macetnya bukan main. Saya nggak percaya kalau Jakarta itu macet. Padahal kalau jam 10, jam 11 udah beda gitu loh Pak. Atau mungkin harinya gitu Pak. Jadi betul-betul apa ya situational juga. Tapi menurut saya Pak, law enforcer-nya, disiplinnya yang harus kuat. Jadi bagaimana SKP ini dengan Pak Kus, dengan Mas Imam dan juga yang lain-lain, ayo tetap berjuang. Pasti ada hasilnya. Hasilnya kapan? Tadi mengatakan buahnya mungkin nggak harus sekarang, buahnya nanti. Tapi percayalah, kalau kita optimis, kita yakin ada buahnya. Buahnya kapan? Nanti. Tapi dengan forum semacam ini, insya Allah kita akan menjadi lebih sadar. Termasuk saya yang ngomong juga harus lebih sadar. Ya, itu seperti itu. Saya kira demikian, Pak Gus, Pak Imam, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat, sehat, senyum, dan berbuat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ya. Artinya tadi Mas Edi juga memberikan pernyataan bahwa saya sudah mulai melakukan sesuatu sejak 10 tahun lalu. Bagaimana saya bisa manfaatkan di lingkungan saya. Itu artinya komitmen sudah.
sudah clear ya. Maka saya yakin Pak Edi pasti ada proses menjadi orang-orang yang bukan proses, sudah menjadi baik dan akhirnya akan menjadi master di bidang karakter. Karena apa? Sudah mulai gitu ya, istilahnya melihat, mendengar, kemudian tadi membuat sesuatu yang baru ya di perusahaannya sudah di kantornya sudah mulai membuat budaya yang bagus. 5 menit sebelum agenda harus sudah ada, ini luar biasa. Dan tadi Pak Imam menyampaikan bahwa law enforcement ini harus digiatkan dan diplototin begitu ya, betul ya. Akhirnya biasa kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang law enforcement sendiri memang masih belum menjadi menjadi kekuatan kita gitu Pak, tapi masih perlu penyempurnaan dalam eksekusinya ya gitu. Nah, yang terakhir tadi menarik ini, kapan-kapan ini Pak Imam kita akan akan khusus tentang boarding school, dan karena pengamatan saya ketika menjadi seorang anak bangsa yang berkarakter, ternyata boarding school ini luar biasa. Banyak yang mengatakan ya dulu kita pernah diskusi itu yang paling terbaik. Nah, sehingga kita barangkali bisa menyeragamkan, membuat bagaimana supaya efisien di boarding school ini. Nanti kita akan adakan sesi berikutnya. Mas Imam, silakan kalau mau ada yang dikomentari dulu dari dua. Pak Subekti sepertinya masih mau bertanya, Pak Subekti. Pak Subekti. Saya mau. Silakan, Pak Imam. Pasal, silakan Pasal. Oke, baik. Terima kasih Pak Gus, Pak Imam, dan teman-teman semua. Saya melihat judulnya saja sudah ingin berbagi ya, dan terima kasih tadi Pak Imam sudah memantik dengan paparan yang lengkap. Indonesia ini kan istimewa ya. Kalau ngomong tentang hukum itu sudah dari kapan-kapan ya sudah ada hukum. Dan hukum itu bisa jalan ketika manusianya taat sebenarnya. Dan manusia taat itu bukan karena disuruh, tetapi karena muncul kesadaran atau biasa dikenal dengan self-awareness. Dan ini sudah dari keluarga itu terbiasa dengan standar ganda. Ibunya ada, bapaknya ada, anaknya yang masih belum cakap hukum sudah dicekoki, maaf saya memakai kata dicekoki, kalau dari bahasa yang lebih umum itu sudah diracuni ketidakbenaran. Bapak ibunya ada, ketika ada yang datang dan itu tidak disukai, bilang bapak ibu pergi. Itu dengan tanpa salah orang tua itu menyampaikan kepada anak-anak dan tidak pernah didelete kekeliruan itu. Itu bisa saja dipakai tetapi sebagai sebuah modus untuk pendidikan sebenarnya. Dan dikasih tahu alasan bapak ibu mengatakan itu apa, Dek? Alasannya ini loh, Dek. Jadi sudah mulai dibiasakan niat itu dikupas. Nah, Indonesia sudah sekian puluh tahun itu tidak pernah disentuh yang namanya modal jati diri. Saya 19 tahun secara sistematik itu bekerja di satu institusi yang teramat kuat dari sisi integritas. Dan saya sungguh-sungguh menerapkannya karena saya di area pendidikan. Saya mendengar banyak teman yang pada hari weekend itu juga nyambi bekerja di luar perusahaan. Saya termasuk yang sadar bahwa itu pun sebenarnya bukan hal yang benar ya. Karena yang namanya integritas itu kan tidak bisa cuma 5 hari. Yang 2 hari, hore, nggak pakai integritas lagi. Bebas. Nah, itu dipraktekkan di mana-mana di Indonesia. Saya terus terang termasuk yang
berusaha untuk taat seperti itu, ya hasilnya ya tentu saja tidak punya relasi yang banyak, karena kan selama orang bekerja kan tidak bisa membangun relasi secara lebih meriah begitu. Tetapi justru kesempatan yang saya pakai di 2 tahun pandemi yang lalu itu bisa menghasilkan entitas, saya bilang begitu, untuk menyentuh modal jati diri. Nah, dari refleksi-refleksi 1-2 hari ini, itu menjadi makin firm yang namanya bugar cukup. Itu penting sekali untuk menghindari seperti yang Bupati Penaser dan Wali Kota Bekasi kemarin lalu. Itu mereka contoh buruk yang belum bugar cukup. Padahal saya membaca informasi mengenai bupati ini berangkat dari bawah yang memang susah di situ. Tidak ada pemberesan. Dibiarkan begitu saja. Uang semakin banyak, semakin liar. Mohon maaf saya memakai kata ini. Nah, ini PR panjang, dan saya terus terang dari paparan Pak Imam tadi menjadi semakin yakin bahwa jalan yang kami tempuh sebagai praktisi soft skill, bukan motivator, itu menjadi semakin kuyakini. Kenapa praktisi soft skill? Karena apa? Yang saya ngomong dan saya sampaikan di forum-forum, itu sudah atau sedang saya praktekkan. Sangat saya hindari omdo. Itu berat. Ya, contoh tadi tentang kedisiplinan. Saya dulu seorang pastor Katolik. Ketika ada pertemuan lingkungan, misalnya jam 7 malam, 6:30 saya sudah sampai. Biasanya orang-orang, aduh Romo kok pagi amat datangnya. Iya, terima kasih. Saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu sama saja juga dengan misalnya jemputan. Begitu. Saya selalu datang pagi-pagi dengan prinsip lebih baik menunggu daripada ditunggu. Dan itu untuk saya secara khusus bikin nyaman. Jadi sekurang-kurangnya saya sudah berkontribusi itu untuk kedisiplinan. Itu sih Pak Imam dan kawan-kawan. Jadi saya makin terus yakin bahwa modal jati diri itu perlu dikelola dan itu penting sampai nanti. Dan yang menarik tapi menyedihkan, justru orang yang sudah beres di modal jati diri lewat pertanyaan sederhana itu masih di seputaran 30-40% dari yang saya tanya. Dan itu berarti PR-nya masih sangat panjang. Akan tetapi saya punya keyakinan yang Pak Kus juga sudah hafal, itu kalau diterjemahkan bukan jumlahnya yang penting, tapi kualitasnya. Non multa sed multum. Sama saja orang bikin roti, orang bikin tape, itu raginya nggak boleh terlalu banyak. Kalau raginya terlalu banyak, rotinya nggak jadi, tapenya juga nggak jadi. Ragi itu harus sedikit. Nah itu yang saya yakini. Terima kasih untuk komunitas SKB ini yang terus membuat saya bisa sekaligus menyampaikan ini. Ini kayak semacam afirmasi untuk saya dan sekaligus untuk berjalan lagi dan bergandengan lagi. Sekurang-kurangnya saya punya kawan-kawan di sekolah kader bangsa ini. Sampai kapan? I don't know. Yang penting saya yakin bahwa Indonesia ini makin berjaya selama-lamanya bahkan. Amin. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Mas Imam, sebelum Mas Imam kasih komentar yang lain, saya ini tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Faisal tadi. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ya. Dan saya ada sahabat saya juga nih, ada Pak Saka Abadi. Itu sudah terbiasa ketika ada acara selalu lebih awal. Pasti. Jadi, nah, yang ingin saya tanya mungkin Pak Tri juga punya. Kalau Pak Saka mau sharing gitu ya. Kok itu kapan dapatnya itu hidayah seperti itu? Pasal itu kok ya tadi kan lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu ada
ada sesuatu sesuatu yang mengharuskan itu, biasanya itu munculnya saat kapan nih Pak Asal punya prinsip seperti itu. Nah, mungkin kalau Pak Saka ini mau sedikit sharing, silakan. Karena saya tahu Pak Saka, saya selalu ketemuan Pak Saka ini udah hampir 20 tahun yang lalu. Yang namanya pelatihan conference, dia selalu hadir lebih dulu daripada panitianya malah. Luar biasa. Nah, ini kan prinsip ya. Nah, barangkali bisa sharing. Kenapa punya seperti itu ya? Kapan ketemunya gitu kan? Mungkin Bapak punya membaca atau perubahan itu terlaksana dengan sendirinya kan mungkin juga ya. Barangkali ada pemantiknya itu gimana gitu. Pak Sal barangkali. Kalau Pak Tri silakan. Soal disiplin. Monggo. Tadi Pak Saka disebut, Pak. Monggo Pak. Mungkin Pak Saka atau Pak Pak Saka. Tri. Pak Tri barangkali, Pak Saka. Saya ingin minta sharing. Kenapa berprinsip seperti itu gitu ya? Iya. Tadi kan. Oke, Pak Markus, Pak Sal ya. Selamat sore Pak Sal ya. Menurut saya itu panggilan hati ya Pak ya. Panggilan. Itu panggilan hati ini sudah connect kepada sesuatu itu ya, yang lain akan mundur Pak. Yang lain akan terkalahkan. Bagaimana kita menanamkan jati diri kalau kita itu tidak terlambat. Kalau kita itu selalu bicara yang positif. Kalau kita itu menghormati orang. Seperti itu Pak. Bahkan juga kalau kita driving itu bagaimana kita itu memberi jalan ke orang lain misalnya gitu. Itu sesuatu yang udah kita planting dalam tingkat kesadaran kita dan ketidaksadaran kita gitu. Tapi kalau itu tidak, ya kita bisa emosi Pak. Kita bisa emosi, bisa hilang juga Pak. Misalnya seperti itu. Nah ujiannya adalah Pak, bahwa misalnya kita ada acara, semuanya harus on time karena kita akan ada edu trip misalnya gitu keluar kota. Ternyata sudah kita wanti-wanti. Ada yang dari jam 3 udah membangunkan untuk sholat tahajud gitu kan, jangan sampai tidur lagi. Ternyata tetap saja ada yang terlambat Pak. Coba, ini barusan kita lakukan itu di Bandung. Nah, ini kan ujian kesabaran Pak, apapun alasannya. Nah, ini seperti itu Pak. Sesuatu yang sudah kita implant dalam tingkat kesadaran dan ketidaksadaran kita bahwa I must be on time. Bahkan even I must be in time sebelumnya. Saya yakin seperti Pak Sal juga begitu. Dengan bahasa ungkapan bahwa lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ini kan luar biasa Pak. Ya, luar biasanya artinya ada sesuatu dalam benak jiwa hati nuraninya ini ya betul-betul bahwa I must be on time, jangan sampai terlambat begitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi menurut saya betul-betul self disiplin tadi Pak. Begitu kita self disiplin bisa, ya kan? Seperti misalnya yang ini, begitu ada waktu, ada ini ya kita sempatkan gitu kan. Kecuali ya betul-betul tidak bisa katakanlah seperti itu. That's sebetulnya as easy as that Pak, as easy as that. Tapi kalau kalau selalu beralasan ya selalu saja ada alasannya Pak untuk terlambat, dan sepertinya itu ada karakter ya. Mungkin Mas Imam bisa lebih istilahnya menjelaskan Pak. Apakah ada semacam sifat dasar manusia Pak? Kalau yang biasanya terlambat Pak, itu juga akan terlambat. Mohon maaf. Udah dikasih tahu Pak ya, itu seperti itu gitu loh Pak. Ya gimana ya gitu loh. Tapi ini menjadi tantangan saya kira. Tantangan bagi kita semua, makanya forum ini forum yang exciting gitu loh, saling mengingatkan untuk hal-hal seperti itu. Sepele tapi sangat besar nilainya. Kira-kira demikian Pak. Ya Pak Tri, baik Pak Tri. Intinya panggilan hati tadi ya. Tadi ada sesuatu nilai yang enggak, saya harus seperti ini. Luar biasa. Pak Pasal sedikit Pasal mengenai tadi. Baik, terima kasih. Sejak saya jalan sendiri setelah saya berusaha menjadi profesional sendiri setelah saya lulus dari perusahaan itu, saya meyakini bahwa awal dari gerakan yang saya ajak atau yang lebih tepatnya saya konsisten lakukan adalah dari niat Pak Kus dan teman-teman. Niat. Dan niat itu yang tahu hanya saya. Dan itu sangat dinamis sebenarnya. Yang namanya manusia itu kadang-kadang malas.
kadang-kadang mager, kadang-kadang pengen cari kenikmatan dan tanpa sadar masuk dalam kelompok hedonis. Meskipun tidak perlu menghambur-hamburkan duit banyak, cukup tetap tarik ke selimut lagi. Itu bagi saya itu sudah sikap-sikap hedonis. Tapi ketika saya jujur melihat, habis itu ada regret. Ada regret. Kenapa saya bisa ngomong begini? Ini saya lakukan beberapa hari di minggu-minggu terakhir ini. Dan baru pagi ini, saya sungguh punya niat, saya akan bangun sesuai dengan waktu yang saya set. Dan ternyata umur saya ini mendekati 60 tahun ini. Itu badan kita sebenarnya itu sudah punya jam tidur. Contoh, saya sebenarnya jam 3 sekian-sekian itu sudah terbangun sebenarnya. Nah, itu kalau sudah benar-benar diniati itu akan bangun. Ya, bahwa nanti siang akan tidur sebentar lagi is okay. Tetapi at the moment dalam hal ini pagi hari itu dijalankan itu sudah impactful. Dan saya sebagai praktisi soft skill terus terang melakukan ini, Pak. Maka ungkapan-ungkapan tadi itu semakin firm ketika saya jalan sebagai profesional. Maka saya mengatakan saya bukan motivator, tapi saya praktisi soft skill. Dan soft skill pun itu tulisannya bukan SOFT SKIL, bukan, tapi SOF SKIL ini kata bentukan sendiri, yang artinya manusia seutuhnya. Seperti apa itu manusia seutuhnya? Manusia yang kategorinya baik dan benar, itu dia. Jadi saya sangat-sangat berusaha praktek sebagai manusia yang sekaligus baik dan benar. Dan itu yang mengontrol siapa? Kejujuran diri saya. Dan selalu pakai sabuk pengaman ilmu padi. Itu. Jadi so far itu akan mendapat ujian, kalau tadi Pak Kus berkali-kali memakai kata ujian. Pertama di dalam keluarga. Itu sudah barang tentu, itu ujiannya. Dan dari situ sebenarnya ujian itu saya maknai sebagai api, dan api ini untuk memurnikan emas. Ya, emas itu diuji dengan panas, dan kritik masukan itu bisa jadi sangat panas, bisa melebihi api, dan itu memisahkan emas murni dengan logam-logam yang lain. Itu Pak Kus yang saya yakini dan masih perjuangkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sal, luar biasa. Jadi Mas Imam sebagai seorang psikolog kan ini semua tadi yang disampaikan Pak Tri ini gimana nih? Apa sebuah perilaku seperti ini nih sebetulnya bisa dibiasakan. Tadi Pak Sal merasa bahwa niat itu yang utama gitu, sehingga akan tercapai sebuah proses pembiasaan itu. Pak Tri mengatakan panggilan hati itu Pak. Ya kan? Nah, ini kalau menurut Mas Imam apa yang harus kita share kepada tadi teman-teman di TV Kader ini, gimana sih cara kita mendidik diri kita menjadi orang yang bisa disiplin, gitu kan? Seperti membalikkan apa-apa yang sekarang ini kita lihat di mana-mana, ya. Kira-kira apa sih wujud konkretnya yang harus kita lakukan, Pak? Pak. Ya, baik. Pak Kus dan Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi memang apa yang sudah disampaikan Pak Edi, Pak Sals, Pak Tri itu memang itu sangat ilmiah ya. Jadi ada istilahnya itu personality by design. Jadi kita ini bisa membentuk diri kita sendiri gitu. Ya. Kita ingin jadi orang yang rajin, kita ingin jadi orang yang passionate, kita ingin jadi orang yang sukses. Itu kan berangkat dari kesengajaan. Nah, kesengajaan itu lahir dari, kalau terminologinya Pak Subekti adalah niat, ya. Niat inilah yang menjadi kekuatan, ya. Kalau bahasa agamanya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, itu kamu akan mendapatkan kekuatan sebesar gunung, begitu ya. Niat itu lebih mulia daripada perbuatannya sendiri. Niat itu adalah langkah awal dari 1000 langkah kemudian.
Itu. Nah, kemudian personality by design. Nah, personality by design ini tidak terlepas dari konteks sosiologisnya, gitu kan? Nah, kita semua ini kan berkumpul tidak bisa melepaskan diri dari konteks sosiologis kita, bahwa hari ini Indonesia itu penuh dengan keprihatinan, dan kita berkumpul di SKB ini, kan? Kita berkumpul di SKB ini karena kita berangkat melihat keprihatinan, melihat banyak nilai-nilai di sekitar kita, di sosial lingkungan kita yang perlu kita perbaiki. Nah, ini kemudian bersambung kepada hukum energi, hukum kekekalan energi, hukum keterikatan, hukum keterkaitan energi. Orang akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang sama nilainya, sama cita-citanya, sama pemikirannya, sama bahasanya, sama kata-katanya, kan begitu, ya kan? Seperti halnya air tidak bisa disatukan dengan minyak, begitu. Nah, ini yang sedang berproses di dalam diri kita, ya. Lalu menyinggung Pak Tri tadi, nah, orang yang sudah membangun dirinya dengan kebaikan-kebaikan, personality by design, dia mendidik dirinya, ya, mendidik dirinya dengan disiplin. Misalnya, saya tadi ya, kalau kita meminjam apa yang disampaikan Pak Subekti, saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Dia telah membangun habit itu, dia membangun nilai bahwa saya harus datang lebih awal. Nah, habit itu terinternalisasi dengan kuat di dalam diri beliau atau siapapun lah begitu. Dan itu ketika ada 1-2 kali tidak melakukannya, maka dia akan regret, akan merasa berdosa, merasa menyesal, ya. Nah, kalau saya melihat dalam perspektif tasawuf, orang yang sedang membersihkan hatinya, orang yang mensucikan hatinya, memutihkan hatinya, sudah terbiasa putih, ada sedikit percikan-percikan noda, dia akan terganggu. Aduh, nggak enak nih. Itulah yang membedakan orang empati, simpati, peka dengan yang tidak peka. Ketika ada gangguan sedikit, dia akan, aku tadi kok ngomongnya kok nggak enak ya. Kayaknya tadi omonganku itu menyakiti orang deh. Itu peka sekali sinyal alarm di dirinya. Sebaliknya orang yang toksik, ya, kok karena hatinya tidak dipelihara, hatinya tidak dibersihkan, gelap, gulita, kelam, begitu. Jadi ya empatinya hilang, bahkan dia merasa dirinya benar. Nah, itulah orang-orang yang toksik, begitu. Nah, jadi yang perlu kita perjuangkan adalah meneruskan apa yang sudah kita mulai hari ini. Mengkonsistensikan apa yang sudah kita mulai, karena kita juga akan menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi seleksi-seleksi alam yang bahasa Pak Subekti adalah api. Kita akan dipanasi oleh api yang akan melumatkan diri kita, kemudian menghasilkan energi-energi, menghasilkan pribadi-pribadi dengan kualitas emas, ya, yang membedakan dengan loyang, dengan logam-logam lainnya, gitu. Jadi kesimpulannya adalah setelah ini mudah-mudahan energi kita semakin berlipat ganda, begitu, semakin kuat, kemudian melahirkan pemikiran, melahirkan cara, melahirkan metode apa lagi yang bisa kita create, kita kasih kepada publik, gitu ya. Nah, pada akhirnya Pak Kus, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini adalah, ya, saya meminjam pemikiran Kang Yudi Latif, ya, dalam bukunya apa saya lupa, sebuah kemajuan peradaban, ya, apakah kemajuan bangsa, kemajuan organisasi, atau apapun lah, apapun entitas kemajuannya, itu selalu dimulai oleh minoritas kreatif. Ini sering saya sampaikan, minoritas kreatif. Bahkan, nah, ada ahli sejarah yang mengatakan, proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 45 itu hanya di-IO-kan, ya. Kalau bahasa sekarang itu di-IO-kan, gitu ya. Diselenggarakan oleh tidak lebih dari 100 orang saja. 100 orang saja, dengan peristiwa Rengas Dengklok, dengan yang di Gedung Kemerdekaan, itu tidak lebih dari 100 orang melahirkan peristiwa yang sangat bersejarah, gitu. Nah, berarti dengan paham minoritas kreatif, nah, orang-orang yang minoritas, yang kreatif dalam arti kata punya idealisme, punya cita-cita, itu memang harus bersatu, harus berkumpul, karena kalau tidak kita akan lemah, gitulah. Dan beda sekali orang yang satu dengan orang berdua, beda sekali, apalagi
orang yang punya nilai-nilai sama berjamaah itu akan menjadi kekuatan. Nah, kita harus melakukan penetrasi, memproduksi sebanyak mungkin orang-orang seperti kita sehingga narasi yang muncul di publik itu adalah lebih banyak narasi kebaikannya daripada narasi keburukannya. Dan itu adalah tantangan kita. Meskipun kita paham narasi keburukan itu lebih menguntungkan, lebih viral, lebih profitable, lebih cepat dapat viewersnya, ya itu tantangan kita, dan disitulah letak perjuangan kita. Itu Pak Gus. Iya, iya. Wah, luar biasa. Ini seorang psikolog kebangsaan betul-betul mendalam ya soal perilaku kebangsaan ini. Terima kasih ini. Yang saya tangkap nih menarik sekali. Personality by design. Truly, Pak. Betul. Sangat apa namanya? Menyetujui 100% itu. Jadi memang saya sendiri merasakan sedang belajar by design. Saya kan mewujudkan diri saya itu ya tadi kita sedang belajar. Dan menariknya itu belajar ini kan tidak hanya dari YouTube semuanya ya, dan kan diri kita sendiri karena perilaku ini kan membiasakan diri ya. Betul. Saya pernah sampaikan ke dalam forum juga bahwa pada saat ini saja kita seringkali dihadapkan pada persoalan saya pengen sehat gitu ya. Ada orang yang dulu wah dengan booster gitu ya, booster itu. Rebutan booster. Saya anak saya nawarkan booster sampai nangis-nangis, Bapak harus di booster. Tapi hari ini alhamdulillah saya sudah booster, Pak. 6 bulan yang lalu itu sudah booster. Kenapa ya? Karena itu. Tapi saya nggak rela kalau saya booster, nggak mungkin. Kenapa? Itu nggak Anda dapatkan dengan metodologi yang benar. Pemerintah belum mengizinkan. Anda dapat sesuatu yang dari belakang. Ternyata clear, saya konfirmasi. Iya dari nggak tahu nih, pokoknya kita bayar 350.000. Nggak usah, Bapak, nggak usah. Saya bilang, anak saya tiga-tiganya mengatakan booster Pak dulu. Ini saya kenapa? Saya hanya berlatih. Saya berlatih mencoba untuk yang kita omongkan gitu. Biarpun dalam skala kecil keluarga gitu ya. Karena akhirnya hari ini karena saya sudah booster, saya share ke grup anak-anak. Alhamdulillah akhirnya mau booster juga. Ya, karena pemerintah sudah membuka. Yeah. Sudah boleh kan gitu. Ini kan sebuah nilai, Pak. Dan hal kecil-kecil. Karena kalau kita nggak mencoba hal dari diri kita sendiri, nggak bisa yang kita sharekan. Ya kan? Jadi maka tadi saya katakan, omonglah pengalaman Anda seperti apa. Tadi yang sampaikan Pak Sal bicara lebih baik itu, coba sharekan. Kapan punya nilai seperti itu? Niatnya kapan mulai tumbuh? Oh, ternyata setelah selesai menjadi seorang profesional, di situ ya, oh, terpantik. Ya. Dan ini semua kalau kita kumpulkan, Pak, menjadi sebuah kekuatan. Tadi Pak Imam menyatakan kan, kalau ada kreatif minoritas, kita kumpulkan menjadi kekuatan. Nah, inilah yang sebetulnya ingin dalam grup-grup kami di WA Group itu sebetulnya ingin hal seperti ini. Apa pengalaman kita ketika kita melakukan transformasi diri. Betul nggak? Tadi Pak Edi, oh ya saya punya ini, saya lakukan seperti ini. Sudah 10 tahun lalu, clear. Apa hambatannya? Bagaimana? Jadi mendidik diri kita istilah saya. Nah, nanti kita sama-sama Pak ya, kita akan coba bikin sebuah buku berbasis pengalaman masing-masing narasumber. Bagaimana melakukan transformasi diri menjadi kebaikan. Bukan by buku atau by teori-teori ya, tapi by desain sendiri gitu ya. Oh saya mulai itu sejak kemarin gitu. Bahkan saya sudah menganjurkan di teman-teman yang lain dong. Nggak apa-apa. Dulu Anda melakukan korupsi nggak apa-apa. Yang penting sekarang tidak. Yes. Dulu gitu ya, umur 30, 40, 50 silakan saat Anda menjabat nggak ada masalah. Tapi sekarang no. Dan Anda menjadi pahlawan di situ. Dan jangan takut mengatakan dulu kan kamu korupsi. Enggak, manusia itu hidayahnya dapat dari mana-mana. Nah, ini yang selalu saya ajak. Enggak apa-apa. Dulu mungkin Anda pernah begitu. Karena saya merasakan bahwa itu enggak bisa orang clear selama hidupnya. Tapi ketika dia hijrah dalam posisi yang terbaik, kenapa tidak? Nah, ini kami dapatkan
masukan-masukan dari teman-teman bahwa oh ternyata mendapatkan kebaikannya setelah pensiun, mendapatkan kebaikannya setelah dia mengalami, kayak Pak Sal pernah mengalami sesuatu, wah mungkin ada treatment yang didatangkan oleh yang kuasa, gitu kan, waktu itu kena sakit gitu ya, itu sharing yang luar biasa. Nah, tumpukan-tumpukan sharing seperti hari ini yang sampaikan Mas Imam, Pak Tri, Pak Edi, Pak Sal, ini kan bagian dari pendidikan. Karena tidak ada yang murni, Pak. Pendidikan karakter nggak ada yang murni. Kita mencari sendiri. Jadi saya selalu menstabilo apa yang disampaikan oleh teman-teman, kemudian ini saya catat, oh ada personality by design luar biasa, kita bikin ya, Pak. Nah, sehingga PR-nya kan masih banyak. Gimana Pak Tri selalu mengatakan, terus untuk anak-anak gimana nih? Untuk anak-anak kecil gitu kan. Nah, sudah terjawab. Sebagian mengatakan bahwa boarding school bagian yang terbaik di dalam membangun karakter anak-anak bangsa ke depan. Gitu. Ya. Nah, ujiannya kan nanti di masyarakat setelah dia selesai. Gitu kan. Oh, nah inilah teman-teman pemirsa TV Kader, kami selalu ingin menampilkan gagasan-gagasan atau pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan pembangunan karakter bangsa. Kalau Anda punya ide, silakan bergabung di acara yang seperti ini. Sekali lagi, waktunya pas sekali ini, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman pemirsa SKP, insya Allah ke depan, kalau minggu depan kita jadi, saya mengundang seorang juga penulis buku, ya, yang nanti akan masih terkait dengan dunia kemanusiaan, ya, seorang mungkin Bapak juga sudah mengenal, itu Dr. Leila Mona Genim. Beliau akan menulis tentang PSR, Personal Social Responsibility. Wah, ini cukup alignment dengan PSA. Oh, PSR ya, bukan CSR. PSA. Iya, ini menarik, ini akan alignment dengan apa yang kita bicarakan seperti ini, dan itu akan disampaikan dalam minggu depan, insya Allah. Insya Allah. Saya kira itu, Pak Imam. Terima kasih. Siap, Pak. Tapi sebelum saya tutup, mungkin barangkali ada closing statement dari Mas Imam untuk kami semua. Silakan untuk pemirsa. Ya, closing statement-nya adalah Indonesia adalah nama sebuah kemuliaan. Mari kita jadikan kemuliaan itu tidak hanya menjadi nama, hanya menjadi narasi ataupun wacana. Mari jadikan Indonesia betul-betul sebuah kemuliaan dari hulu hingga hilir, dari nama kepada perilaku. Dan kita semua adalah agen-agen yang insya Allah ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menyebarkan kemuliaan atas nama Indonesia tersebut. Amin. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Imam. Closing statement-nya. Terima kasih teman-teman, Pak Tri, Pak Endang, Pak Edi, Pak Ferdi, Pak Saka, Pak Sal, Pak Jonat, Pak Hamid, Pak Dani, terima kasih semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan insight dan mohon dukungannya. Ini kan dukungan ini, kalau sudah masuk ini kan dukungan untuk kita semua, nggak apa-apa. Saya selalu ingat pasal, jangan bicara kuantitas, tapi kualitas dengan oleh apa yang disampaikan. Terima kasih, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pak Edi, Pak Tri, Pak Hamid, terima kasih. Pak Idwan, makasih Pak Idwan, Pak Idwan.